Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Seperti biasa, guys, di sini adalah kita pakai yang namanya smart money concept seperti biasa. Oke, fair value gap ini turun luar biasa dari harga dia punya tinggi di kisaran ini, ya kan? Nah ini 3358 dia turun sampai ke 3316. Oke, 3316. Nah, baru kemudian ada entry lagi di 3319. Di sini entry-nya. TP-nya ya di sini 3352. Kemudian SL-nya di 3302. Saya tidak tahu apakah ini akan jadi satu momentum untuk bisa di-buy ya. Karena kita pakai time frame-nya juga pakai time frame yang pendek, ya 3 menit, ya kan. Ya walaupun 3 menit tapi yang penting bisa dipakai itu tidak apa-apa gitu loh. Berbeda dengan kalau kita pakai di TF 1 menit kayak gini. Ini kayaknya sudah sell lagi nih. Nah ini. Ya, ini malah ada entry sell ini, itu. Tapi stop loss-nya ya tetap di ini di 3338. Makanya kita tidak tahu mana yang nanti yang bener, yang salah yang mana kita tidak tahu ya. Yang jelas trennya memang lagi downtrend kayak di sini. Oke. So sepertinya akan turun sedikit kemudian mau ada buy. Kalau melihat dari fasenya seperti ini, kalau kita melihat fase yang ada di chartnya kayak gini teman-teman, ini kayaknya juga akan berefek ke ini, mungkin akan turun sedikit ya kan. Nah bisa jadi dari sini turun kemudian dia akan naik, ini turun gini ya, kemudian ada sinyal buy lagi baru akan going up. Maybe akan seperti itu, tapi 3 menit dan 5 menit tentu berbeda cara gitu. Berbeda caranya. Kita coba di 5 menit. Oke, 5 menit ini belum ada. Ini baru TP1 ketika dia sell di 3353, jauh ya TP-nya. 3319 TP1, kemudian di 3369 untuk stop loss. Nah ini sebenarnya kalau kita selling dari harga ini ya, kalau kita mulai sell dari sini ya kan, terus buy pun di sini kita masih walaupun kena stop loss ya, di sini kena out stop loss kan. Nah, perhatikan di sini, ini kena. Nah, ini stop lossnya, ya kan? Terus kemudian ini juga stop loss, ya. Tapi walaupun kena stop loss, tetap overall hasil akhirnya ya masih mungkin bisa atau BEP atau profit sedikit, kita tidak tahu. Tapi yang jelas lumayan lah gitu. Oke. Dan sepertinya juga mendekati harga pucuknya juga punya gitu. Makanya saya menunggu untuk buy di sini akan ada fair value gap. Memang belum ada FVG ya, 5 menit juga belum ada, terus kemudian di 3 menitnya juga belum ada fair value gap, tapi sudah ada entry. Kita coba di 1 menit ya harusnya sudah ada, cuman nggak tahu lagi ya. 1 menit juga belum ada. Ini ada tapi sudah di likuidasi oleh price, di mitigasi. Itu ada FVG di sini ya. Ini ada 3324. Nah ya kan, long lagi dia punya, ya kan, dia long di sini selling, terus kemudian ada long lagi gitu. Mungkin kalau kita pakai full margin mungkin enak juga gitu loh pakai indikator ini. Tapi ya enggak tahu lagi, kita juga yang penting full margin kan ada spare, bukan full margin ya, pakai lot yang agak besar misalnya, itu mungkin bisa. Nah di sini ini sudah sama antara M1 dan 3 menit, 1 menit dan 3 menit itu sudah satu arah itu loh. Sepertinya akan ada fase flat dari sini, karena seperti tadi setelah penurunan tajam biasanya ada fase flat seperti ini ya. Nah, mungkin akan seperti ini
di area ini di 3325 atau apakah akan kembali ke ke going up, saya tidak juga kurang tahu, tapi yang jelas bahwa kita stop lossnya sudah jelas, stop loss area sudah jelas ya kan, 3302 TP-nya panjang ya, 3352 dan 3369, gila TP-nya panjang banget. Ini padahal cuma 3 menit ya, kok panjang ya TP-nya gitu. Oke, makanya saya agak, saya tidak tahu apakah ini akan jadi, memang akan jadi seperti itu apa enggak, kita juga tidak tahu, tapi yang jelas TP-nya istimewa ini. Oke, nah kalau kita melihat dari selling di harga ini, kita lihat di selling yang di sini guys, misal di sini selling ya, ini TP-nya juga ini kan, TP1 aja kita ambil 3318, ini sudah TP sudah ya, 3318. Nah ini kan TP kan sudah dia 18, sudah TP dia gitu. Stop lossnya atau risk reward ratio nya ciamik kayaknya 3368 18 ke ya kayaknya ciamik juga ini untuk risk reward ratio-nya. Kalau kita selling di 3351 ya kan, 3351, terus kemudian stop loss-nya kita di sini ya di 63 berapa 68, sementara TP-nya di 33 ini 18. 33 poin. 31/2 kayaknya. Plus spread ya. Otomatis spread kita harus hitung juga 16 ya. 1/2. Risk reward ratio 1/2 ini yang paling minimal yang paling ciamik ya itu. Ini kalau menurut saya yang paling ciamik situ. 1/2 ini sudah cukup powerful lah gitu. Makanya kita harus pandai-pandai kita dalam ngatur ini aja, ritmenya saja. Selling pun di harga ini ya kan, di kita punya selling di sini kayaknya ini ya kan, ini kita sell di harga ini kan. Nah ini 3357 3374 ya. Terus TP-nya di sini. Nah ini saya kasih green biar lebih membedakan antara, nah ini kan 3324 33 poin. Oke ya 16-an. Oke. Nah, sellingnya sudah ada selling sebelumnya itu di sini 3345 dengan harga buy di sini ya, dia punya SL di 3345 ya itu. Tapi tetaplah hasilnya saya kira cukup ya bisa lumayan lah gitu loh. Oke, sekarang kita ambil 3323 untuk buy. Oke, kemudian stop lossnya ini ya, nanti akan kita lihat hasil akhirnya ya, kita tidak tahu juga. Kalau di M3 dia sell, maka kita akan ikut sell juga. Panjang ini sellnya, dia cukup panjang punya SL itu. Salah satu kelebihan SL panjang itu tidak akan gampang terkena stop loss, terutama untuk harga price yang naik turun atau dalam fase yang flat gitu loh, akan cukup kehapus ya. Nggak tahu ini repaint apa enggak, saya kurang paham juga, tapi sepertinya kalau misalnya dia repaint ya sudah gitu ya. Kalau dia repaint ya ini kan nanti ada buy kan di situ ya, kayaknya yang lebih masuk adalah yang buy itu 3316 di 3300 16 poin untuk stop loss, dan TP nya di
Sini, sebentar. Ini TP 49 3349 TP. Nah ini malah sel lagi, kita tidak tahu mana yang benar ya kan. 3322 dia selling, mana yang benar kita tidak tahu. Yang jelas ya tadi kita rubah, dia sudah berubah. Mungkin ini semacam repaint atau apa, saya juga tidak begitu paham, tapi yang jelas setidaknya dua area ini, M3 dan M3 M5 ini paling tidak harus seirama gitu ya. M5 belum buy. M5 belum buy, ini baru TP di 3319 dengan selling di 3353 ya. Ini belum TP. Kurang tahu apakah repaint apa tidak, kita juga entah. Karena ini menurut pembuatnya ini non repaint ya, menurut pembuatnya ini non repaint, jadi saya kira kita punya ekspektasi yang tinggi ya pada indikator ini. Tinggal gabungkan saja dengan fair value gap, selesai sudah. Itu loh, enaknya kan di situ. Ada fair value gap berarti confirm untuk bisa buy itu. Cuman memang masalahnya kayaknya fair value gap dengan indikator ini dia lebih cepetan indikator ini untuk opsi buy sell-nya. Sementara fair value gap-nya agak lemot gitu. Cuma kan ini selama di M3 kan belum ada ini. Di area ini kan belum ada EPG sama sekali kan. Itu makanya ya kita tunggu nanti untuk bisa nambah opsi buy lagi. Tempatkan coba aja lah, tempatkan stop loss-nya 3302 sama saja lah untuk stop loss-nya. Itu. Oke, kita main, aku suka pakai M1 ya. Karena lebih lebih enak aja, saya main di M1 lebih enak ini. Oke, jadi kita akan melihat ya, jadi mana yang benar kita enggak paham juga ya. Itu yang jelas sekali lagi opsinya untuk buy sell kita harus ada fair value gap, itu aja. Selama tidak ada EPG ya sudah, dan sementara masih menunggu saja gitu. Nah, ini ada EPG sell ya, sini ada EPG sell, ini rilis ini. Nah, mungkin sellnya mungkin akan tambah dalam lagi untuk turun ke bawah, cuman saya malah expected buy ya. Karena gold ini saya lebih suka expected buy, maka saya akan nunggu untuk confirm another buy. Itu. Saya akan tunggu buy saja, konfirmasi buy saja, karena memang kurang begitu suka saya untuk sellingnya. Oke, kita waiting dulu. Oke, ini masih selling ya. Jadi memang untuk TP-nya di 3292 gitu. Sementara saya masih berekspektasi untuk buy ya, menunggu adanya EPG buy, baru kemudian nanti saya mau buy kalau sudah ada EPG buy. Sementara belum ada. Susah memang EPG buy itu, kalau dalam fase seperti ini kadang EPG buy, kita mengharapkan EPG buy itu susah, malah EPG sell yang menyenangkan keluar, karena memang ya trennya lagi selling gitu. Kalau menurut indikatornya ini bukan indikator bukan indikator ini repaint ya. Jadi saya tidak tahu apakah
Indikator ini bukan bertipe repaint. Kalau repaint dia tidak akan dapat harga segini, tidak akan dapat harga pucuk ini, tidak mungkin ya. Kalau repaint mesti akan dapat harga di harga pucuk ini, mesti akan dapat di sini. Jadi kalau repaint, nah ini karena tidak repaint maka dia dapat di harga agak di bawah ini. Agak di bawah, kemudian price naik dikit, baru kemudian selling lagi di sini. Kalau kita pakai di, sebetulnya kalau cocok di A1 lebih enak sebetulnya ya. Kalau kita bisa pakai A1, waduh ciamik ini, lama soalnya, ya kan? Ini A1 ini. Itu. Ini sempat jatuh, selling shortnya di sini. Kalau repaint mungkin shortnya akan ada dapat di harga pucuk gitu loh. Tapi karena ini shortnya di sini ya gitu ya gitu juga deh. Ya gitu deh. Namanya juga bukan harga, bukan repaint, jadi ya masih dapat di harga yang saya kira harga yang wajar ya. Nah, kalau kita bermain di multi time frame ya, multi time frame bagus sih juga. Multi time frame itu cocoknya enak-enaknya ya gitu, kita bisa melihat potensi buy sellingnya. Nggak bisa ini dihampat, paling pendek di A1 ini, coba di A2 masih nutut apa enggak ini. Masih nutut di A1. Di A2 dia masih oke di A2. TP-nya 3321 dan TP 3305 itu TP2 nya. Kita tahu apakah akan jatuh atau enggak ya, saya juga nggak tahu juga. Kita kembalikan ke 1 menit. Oke, tidak ada EPG buy di sini, juga tidak ada EPG buy, malah ada selling juga. Aduh, ini gimana ini, mau selling apa buying ini enaknya? Ada sinyalnya, kok sinyal sell keluar. Aduh, ragu-ragu juga. Ini kalau jatuh ya sudah istimewa ini, price jatuh langsung jatuh di sini, wah cocok nih. Saya nunggu EPG buy, kemudian saya maunya buy sih. Sementara saya mau buy dulu lah. Kalau tidak ada ya sudah. Gitu ya, kalau emang tidak ada fase buy ya sudah, kita waiting aja dulu sementara. Di 3 menit juga masih selling, di M1 juga selling juga kan. EPG nya juga EPG selling juga, masih ada fair value gap selling, jadi ya masih kurang cocok untuk ngebuy ini. Ini kumpulan EPG ya. Tapi EPG yang selling, buying sudah dimatikan oleh selling, masalahnya di sini. Ini ada EPG buy tapi dimatikan sudah oleh selling EPG. Jadi masih menunggu di kotak ini, kisaran ini, nanti ada EPG buy baru saya kemudian ikut buying. Oke. Itu refresh terus ya, kan kita akan coba kita refresh terus ya. Siapa tahu bisa
Saya coba pair lain. Coba pair lain ya. Ini juga turun gila-gilaan juga, ini sama aja. Tidak jauh beda ini dengan, malah belum ada sinyal buy ini ya. Bisa jadi ini tambah dalam ini tambah PG bawah ini, bisa jadi ini 16780. Oke, saya lama tidak memperhatikan, saya fokusnya sekarang di XAU USD ya, jadi memang saya cukup lama tidak begitu memperhatikan pair ini. Nah, kalau kita nge-buy ya, ini masih belum kena loh, ini SL di sini juga belum kena, ini nge-buy juga belum kena SL-nya, ini belum kena SL ya. Misalnya nge-buy di sini kan di 16855, SL-nya di 16772, kisaran ya 70 poin lah. 70 poin kan rata-rata kan 70 ini. 78 ini ya kan sekitaran itulah 78 80 lah. Ya kan? Itu stop loss-nya 80. Masih belum kena ini. Tuh. TP-nya panjang banget, TP-nya ini 16713 167 iya 13, sell-nya di 168. Wih gila, 150 poin ya, karena memang 1/2 ya, jadi 1/2 TP-nya di kisaran itu ya wajar lah, saya kira wajar lah. Saya kira wajar kalau harus di harga itu. Makanya kita harus benar-benar paham ya tentang trennya yang sementara apa gitu. Coba dihampat ini bisa enggak? Oh enggak bisa kan dihampat. Maksimal di ini apa? H1 kan. Ini EPG, ada EPG selling ya, mungkin next partnya kita mungkin akan selling aja di XAU di A1 ya, ada EPG selling, mungkin selling fresh semua ini guys, EPG nya ini fresh semua, ini fresh, ini juga fresh ya, EPG fresh semua untuk selling gitu. Oke, kembali ke laptop. Nah ini dia XAU. Oke, kita kembalikan ke 3 menit. Oke. Yes, ada long sudah nampak di sini, sudah sinyal long sudah ada. Mungkin masalahnya belum ada EPG gitu loh. Aku malah kurang apa ya? Itu pemantiknya di fair value gap. Aduh, dimatikan lagi. Ini EPG buy ya guys, tapi dimatikan sama price. Ini. Gimana lagi ya? Ya dimatikan dia price. Itu. Saya maunya long kan ini. Long ya sudah, nanti kena stop loss-nya di 3303. Oke. Udah, sell-nya keluar lagi. Aduh. Sinyal sell keluar. Buy sell. Kita pakai 3 menit aja lah, biar enggak terlalu. Saya mau long di sini 3307 untuk stop loss, saya kira cukup relevan ya. Oke, sebentar saya mau nge-buy dulu. Oke, di akun sudah ngelong, kalau misalnya keliru atau salah ya sudah. Itu ya, kena stop loss ya sudah. Stop loss-nya di 3308. Pakai 3308.
Oke, kalau keliru ya sudah. Emang ya mau gimana lagi, saya makan maunya hanya buy. Hanya buy aja maunya untuk saat ini. Price ini saya maunya hanya buy. Kalau TP kayaknya oke lah di 3356 oke lah ya. Saya kira tipe 3356 cocok ini. Oke, saya maunya nge-buy saja untuk price saat ini. Ini repen lagi enggak? Hilang lagi enggak selnya? Saya enggak tahu juga. Cerot. Nah, ya kan? Itu. Oke, jadi mana yang steady itu yang dia ambil. Oke, masih naik, saya sudah buy, masih naik. Ya, TP-nya semoga kena lah. 3353. Panjang loh TP-nya. Panjang, lumayan lah. 33 dapat di 3324. Kayaknya ini dipakai full margin cocok ini. Tapi ya gitu, kita harus confirm 2 TF dulu 1 menit dan 3 menit ini, karena biar ndak saling ini, biar ndak hilang satunya tadi kan hilang tadi. Jadi kan ada sinyal sel tadi ya, hilang sudah. Itu biar ndak hilang ya, kayaknya kita harus 2 konfirmasi TF ini harus sama searah baru kita bisa buy. Gitu. Ya Ciami ini dengan stop loss mungkin di harga ini, di harga low cocok lah ya, 3316 kalau full margin ya, atau ya MC nya itu ya stop lossnya itu sepertinya cocok itu loh. Oke guys, sementara itu jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.